Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ade Nur Hadi. Bapak mengajar matematika di SMP Anissa. Selamat datang dan jangan bosan-bosan untuk belajar matematika. Ya, kita mulai dengan pembelajaran bilangan bulat. Untuk materi bilangan bulat, tujuannya adalah yang ada 3, tapi kita pertama dulu di video pertama ini, yaitu mengenai bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Pokok pembelajarannya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, KPK, dan FPB. Nah, di sini kamu bisa lihat mengenai bilangan, perbedaan antara bilangan asli dan bilangan cacah. Untuk bilangan cacah, kita lihat ya. Bentar. Untuk bilangan cacah, ya, terdapat angka 0 di depannya. Oke. Sedangkan pada bilangan asli tidak terdapat. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4. Lanjut. Kemudian mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Contohnya seperti apa? Misalkan bilangan asli. Bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bilangan primanya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Perhatikan, pada bilangan prima misalkan 2, maka yang terjadi adalah hanya 1 dan 2 saja ya faktornya. Kemudian juga 7, itu faktornya hanya 2, yaitu 1 dan 7. Oke. Berikutnya adalah faktorisasi bilangan. Nah, apa yang dimaksud dengan faktorisasi bilangan? Faktorisasi bilangan semisal untuk bilangan 18 itu 1 kali 18, kemudian 2 kali 9, kemudian 3 kali 6. Maka yang disebut sebagai faktorisasi bilangan dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Itu yang dimaksud dengan faktorisasi bilangan. Kelipatan pun sebenarnya hampir sama dengan faktorisasi. Jadi yang menyebabkan dia membentuk, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4 dan seterusnya ya. Ini yang disebut sebagai kelipatan. 4, 8, 12 dan seterusnya. Oke, di sini kita coba ya untuk faktor bilangan dari 32. Oke, berarti 32 1 kali 32 ya. Kemudian berapa lagi? 2 kali 16. Oke. Berapa lagi? 4. Bisa 4? Bisa. 4 kali 8. Maka kita bisa sebutkan faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 12. Nah, itulah yang disebut sebagai faktorisasi bilangan. Oke. Untuk video pertama ini kita KPK. Perhatikan untuk FPB dan KPK ya. Kelipatan 9, di sini sudah ada 9, 18 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12, 12, 24 dan seterusnya. Kemudian perhatikan di sini ada disebut sebagai kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan antara yang sama dari 9, 12 kelipatannya adalah 36, 72 ya. Ini disebut sebagai kelipatan persekutuan. Lalu apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil? KPK. Nah, ini KPK. KPK adalah yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan. Berarti yang paling kecil adalah 36 ya. Mudah sekali ya. Oke, berikutnya faktor. Faktor dari 30
Nah, faktor di 30 tadi sudah kita belajar gimana. 30 berarti 1 kali 30 gitu ya, 2 kali 15 dan seterusnya. Nah ini dia, 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10 dan seterusnya. Oke. Kemudian faktornya 36 ini dia. Jadi faktor persekutuannya apa? Yang sama di antara kedua bilangan ini, yaitu berapa saja? 1, 2, 3, kemudian 6. Sudah ya? Ya. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Lalu faktor persekutuan besarnya berapa? Faktor persekutuan besarnya adalah ya terbesar dari di antara ini. Ya. Berarti jawabannya adalah 6. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut. Nah, ini menggunakan faktorisasi atau pohon faktor. Misalkan ada cara lain ya, kita gunakan pohon faktor. Misalkan 9, berarti 9 kita bagi 3, kemudian hasilnya adalah 3 ya. Jadi ada lagi nggak ada ya. Jadi menggunakan faktorisasi atau menggunakan bilangan prima. 12 kita bagi 2 dulu. 2 itu kan bilangan prima. Berarti 12 bagi 2 adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan KPK? Nah, untuk menentukan KPK-nya dipilih dengan pangkat yang terbesar dari kedua bilangan yang sama. Misalnya ini ada 3 pangkat 2, yang ini ada 3 pangkat 1. Berarti kita pilih 3 pangkat 2. Yang kedua dipilih yang tidak ada sama di keduanya. Berarti 2 pangkat 2. Nah, maka didapatlah KPK-nya dengan cara pohon faktor. Ya, ini 36. Ya. Nanti kamu pelajari kembali. Kemudian FPB, faktor persekutuan besar. FPB berarti tinggal sisanya. Sisanya yang tidak terpilih adalah Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba jawab dari exercise ini ya. Sebenarnya untuk KPK 6 dan 8 ini bisa menggunakan kelipatan saja. Misalnya 6, 12, 18, 4, 20, 8, 16, 24, 32. Nah, sudah. Langsung kita dapat KPK-nya adalah 24 ya. Tapi boleh saja kita gunakan pohon faktor. Misalkan 6 kita bagi 2 ya, maka 6 itu faktornya adalah 2 kali 3. Sedangkan 8 itu bagi 2 ada 4, kemudian dibagi 2 lagi adalah 2. Nah, pemilihan KPK di sini kamu gunakan pangkat yang paling besar di antara kedua ini, berarti 2 pangkat 3, dan sisanya adalah 3. Maka didapat 8 kali 3. 3 tuh, sama ya. Oke. FPB nya udah jelas. FPB nya FPB nya adalah 2. Ini FPB 2, ini adalah FPB-nya. Oke, berikutnya FPB dari 24 dan 32. 24 kita gunakan pohon faktor saja. 2, 12 dibagi 2 lagi 6, dibagi 2 lagi 3 ya. Maka didapat 2 pangkat 3 kali 3. Ini 2 pangkat 2. Kemudian
32 berarti bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 adalah 2, berarti 2 nya ada 2 pangkat 5. Nah FPB nya berarti pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat KPK nya adalah 2 pangkat 5. Sedangkan FPB untuk KPK nya berarti 2 pangkat 5 dikali 3. Untuk FPB nya KPK ya. Nanti dicoba dulu ya. Kemudian bagaimana dengan himpunan faktor, juga kamu mencoba terlebih dahulu ya. Ini tugasnya yang terakhir, silakan untuk mencoba. Oke, untuk yang pertama kamu coba, mudah-mudahan berhasil dan tetap semangat ya, tetap semangat siswa SMP Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.